Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah, peserta Laser CPNS Kabupaten Karawang tahun 2025, Angkatan 8, Kelompok 2 dengan nomor NDH 06. Pada video monolog saya kali ini, saya akan membahas tentang instansi saya sendiri, yaitu BPBD Kabupaten Karawang, bagaimana profilnya, apa saja tugas pokoknya, bagaimana standar pelayanannya, dan perwujudan Smart ASN di BPBD Kabupaten Karawang. BPBD Kabupaten Karawang sendiri memiliki visi yaitu Karawang yang tanggap dan tangguh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memiliki visi yang pertama meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia khususnya pada aparatur dan masyarakat penanggulangan yang kuat. Yang kedua, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kuat secara terencana, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan secara adil dan merata. Yang ketiga, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan SDM masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana. Struktur organisasi pada BPBD Kabupaten Karawang dikepalai oleh Sekretaris Daerah sebagai ex officio dan menunjuk Kepala Pelaksana sebagai unsur pelaksana. Kepala Pelaksana membawahi bidang kesekretariatan dan juga membawahi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, dan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Untuk saya sendiri, saya tergabung dalam bidang kedaruratan dan logistik. BPBD Kabupaten Karawang memiliki tugas pokok yang pertama yaitu menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara. Yang kedua, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana. Yang keempat, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Yang kelima, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap 1 bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Yang keenam, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan penanggulangan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPBD Kabupaten Karawang memiliki fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Lalu, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Saya sendiri sebagai penata penanggulangan bencana ahli pertama memiliki fungsi yaitu yang pertama melaksanakan operasi tanggap darurat di lapangan, yang kedua mengumpulkan dan menyampaikan data kejadian bencana secara cepat dan tepat, yang ketiga menyusun laporan situasi tanggap darurat, yang keempat aktivasi komando di posko tanggap darurat bencana, yang kelima mengkoordinasikan sumber daya dan bantuan logistik. Standar pelayanan BPBD Kabupaten Karawang khususnya pada bidang kedaruratan dan logistik yaitu yang pertama pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, yang kedua respons cepat darurat bencana, yang ketiga penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yang keempat aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, yang kelima peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanganan keadaan darurat. Peran penata penanggulangan bencana ahli pertama dalam pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, melaksanakan operasi tanggap darurat di lapangan. Relevansinya, mewujudkan penanganan bencana yang cepat, tepat, dan tanggap melalui keterlibatan langsung dalam penyelamatan dan evakuasi. Perwujudan prinsip Smart ASN-nya, termasuk integritas, hospitality, nasionalisme, dan networking. Yang kedua, mengumpulkan dan menyampaikan data kejadian bencana secara cepat dan tepat.
Relevansinya menyediakan data yang akurat dan real-time sebagai dasar pengambilan keputusan dalam operasi tanggap darurat. Perwujudan prinsip Smart ASN-nya yaitu menguasai IT dan bahasa asing, integritas, dan profesional. Yang ketiga, menyusun laporan kaji cepat pada saat situasi tanggap darurat. Relevansinya memberikan informasi terkini dan komprehensif kepada pimpinan dan stakeholder sebagai bahan koordinasi dan evaluasi. Perwujudan prinsip Smart ASN-nya yaitu profesional dan entrepreneurship. Yang keempat, aktivasi komando di posko tanggap darurat bencana. Relevansinya mengoptimalkan sistem komando agar operasi tanggap darurat berjalan terkoordinasi, efisien, dan terarah. Perwujudannya yaitu profesional dan hospitality. Lalu yang terakhir, mengkoordinasikan sumber daya dan bantuan logistik. Relevansinya menjamin bantuan logistik tersalurkan secara tepat sasaran dan transparan demi kecepatan pemulihan masyarakat terdampak. Lalu perwujudannya yaitu integritas dan networking. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.